Untuk perbedaannya sih banyak ya. Kalau di fisik dari bulunya, kemudian dari tanduknya. Ya. Terus kalau untuk lebih spesifiknya dari bobot juga beda gitu kan. Beda ya? Usia 1 bulan Texel dengan 1 bulan Priangan, atau usia dewasa Texel dengan Priangan beda gitu. Kalau dari berat lebih unggul Texel gitu. Tapi kalau dari segi melahirkannya itu biasanya lebih unggul di domba Priangan atau domba Garut. Untuk F2 alhamdulillah sih untuk peminatnya udah mulai banyak ya, khususnya alternatif lah gitu. Alternatif mungkin buat para peternak yang belum mampu beli full blood gitu, jantan gitu kan. Tapi seenggaknya mau punya genetik Dorper gitu kan. Daripada dikawinkan dengan domba lokal yang full lokal gitu ya. Lebih baik ya ambil bibit pejantan F2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hiji TV nih teman-teman. Kali ini kita kembali lagi ke peternakan yang berada di Tasikmalaya, yaitu kandang pusat domba nih ya Mas Ray ya. Ya. Gimana Mas Ray kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sekarang kita mau ngedukasi seputar domba nih Oh, seputar domba Priangan. Priangan yang ada di Jawa Barat itu domba Priangan, sama perbedaan dan keunggulan dan kekurangannya, sama perbandingan sama domba Texel ini domba Texel yang kayak ini ya. Ini domba Texel ya. Ya. Nah, ini domba Texel. Untuk perbedaannya itu apa tuh Untuk perbedaannya sih banyak ya. Kalau di fisik dari bulunya, kemudian dari tanduknya. Ya. Terus kalau untuk lebih spesifiknya dari bobot juga beda gitu kan. Beda ya? Usia 1 bulan Texel dengan 1 bulan Priangan, atau usia dewasa Texel dengan Priangan beda gitu. Untuk dari dagingnya mungkin ya. Dari daging ya beda. Itu biasanya kalau Texel tuh umur kisaran 3 bulanan tuh yang mencapai berapa kilo tuh 3 bulan sih di 25 sampai 25 kilo lah. 25 kilo. Ya, 25 kiloan kalau Untuk Texel. Mungkin untuk 20, perkembangannya lebih ini ya. Ya. Kalau di Texel. Nah, kalau dikhususkan di fisiknya sendiri tuh di Priangan kayak gimana tuh? Kalau bedanya Priangan sama Texel, yang pertama sih jelas di kepala, dari kepala ya. Itu di tanduk gitu kan. Kalau domba Priangan itu cenderung lebih bertanduk gitu. Kalau Texel cenderung tidak ada tanduknya gitu kan. Terus dari bulu juga sama. Kalau Texel bulunya lebih halus. Lebih halus kayak gini ya? Ya, terus lebih keriting gitu. Kalau domba Priangan ya mirip domba Garut lah. Bulunya agak lebih keras gitu. Nah, untuk peningkatan dari bobotnya sendiri atau maksimal bobotnya di domba Priangan sama domba Texel tuh kayak gimana tuh? Kalau domba Priangan sih rata-rata maksimalnya biasanya jantannya di 65 kiloan. Kalau Texel kan banyak jenisnya ya, ada yang full blood, ada F1, Ada cross ya? ada yang cross gitu kan. Kalau cross Texel aja, misalkan kita ambil contoh, cross Texel itu bisa sampai di 80 sampai 100 itu ada gitu, bisa rata-rata untuk bobotnya. Kalau betina di 60 65 itu untuk cross Texel. Jadi untuk dari posisi berat mungkin ya lebih Ya, unggulan di Texel. kalau dari berat lebih unggul Texel gitu. Tapi kalau dari segi melahirkannya itu biasanya lebih unggul di domba Priangan atau domba Garut. Karena biasanya lahirnya itu rata-rata kembar gitu, 2 atau 3 gitu. Kalau Texel
hanya satu atau dua gitu kan. Oh, yang kembarnya gitu ya. Siklus melahirkannya, hamil lahirnya juga cepat sih. Oh, Bisa jadi, dalam 1 tahun itu bisa 2 atau 3 kali melahirkan kalau untuk domba priangan. jadi untuk birahinya juga cukup cepat lagi gitu ya. Lebih cepat ya. Nah, jadi untuk Texel sendiri untuk ya kayak di sini gitu di pusat domba disilangin sama kayak pejantan dorper, sulfok gitu. Itu emang tujuannya untuk lebih meningkatkan juga gen juga ya. Iya, untuk peningkatan genetik lah. Jadi F1 itu untuk percepatan bobot gitu kan. Misalkan kalau misalkan cross Texel itu kita misalkan target potong itu di 30 sampai 35 kilo gitu kan. Itu bisa diraih dalam waktu sekitar 5 bulan atau 6 bulan gitu kan. Nah, untuk F1 biasanya di 30 kiloan itu udah dapat di 4 atau 5 bulan gitu. Mungkin untuk di domba priangan juga kak, kalau betinnya disilangan sama domba-domba kayak gini mungkin bagus juga ya prosesnya. Bagus, bisa bagus juga. Cuman kembali lagi nanti gimana siklus lahirannya gitu kan. Biasanya kalau lahirnya kembar itu akan kecil juga gitu kan, akan kecil gitu. Kenapa kita lebih milih Texel dengan lahirnya satu? Karena biasanya yang lahir satu itu lebih apa? Lebih besar, lebih gitu. unggul gitu ya. Bobotnya, untuk ukurannya dan bobotnya gitu ya. Nah, untuk di sini kalau harga-harga untuk di betinaan Texel di sini yang ready terjual tuh apa aja tuh yang ready dijual? Untuk daraan di sini ready nggak? Untuk darah sih saat ini kita belum, karena kita punya banyak ini ya, banyak pejantan dorper full blood gitu kan. Jadi saat ini ya yang kita jual Texel betina yang udah hamil aja gitu. Oh, jadi yang ready udah ready itu hamilan ya? Iya, yang hamilan. Nah, untuk harganya itu kisaran berapa tuh, Pak? Maksimal bobot di berapa aja tuh kalau di betina Texel yang bunting tuh biasanya? Yang keluar tuh di bobot berapa aja? Maksimal bobot itu biasa di 35 sampai di 55 pun ada gitu. Kalau 60 sih masih di bawah sedikit lah gitu. Tapi rata-rata banyaknya ya 40 kiloan gitu. Nah, untuk harganya berapa tuh, Pak, per kilo di sini? Untuk harga naik turun sih ya. Naik turun? Ya kadang kalau misalkan kalau banyak sih bisa sampai 100.000 per kilo. Tapi kadang juga kalau misalkan permintaannya lagi banyak, barangnya sedikit, itu bisa di 105 per kilo gitu kan. Kita jualnya sistemnya per kilo gitu. Per kilo ya? Ya. Nah, ini mungkin ini ada silangan dari Texel juga nih, Ay. Ya, ini F1. Yang mana aja nih yang induknya Texel ya? F1 indukan Texel. Ini hampir semuanya dari Texel. Hampir semuanya dari Texel, cuman untuk pejantannya ada beberapa yang dorper, ada juga yang sulpok gitu. Oh, jadi kayak gini ya? Iya. Nah, mungkin ini yang coklat juga nih. Awas ini ya? Itu awasi ya. Dari Texel juga ini induknya? Induknya Texel. Karena kita nggak punya domba priangan. Kita full di sini untuk breeding pakai Texel. Ada beberapa juga sih domba Garut gitu. Oh, dari Garut juga ada ya? Ada gitu. Di sini ada yang hasil dari Garut ya? Oh, nggak ada di sini. Beda blok. Beda blok? Ya, Oh, mungkin yang kalau Garut dari di sana. tanduk keunggulannya apa tuh? Nah, kalau kekurangan Texel itu dia tidak ada tanduknya gitu. Oh. Untuk beberapa daerah ya dan beberapa penggemar lah gitu kan. Tanduk menjadi Penting ya? faktor penting gitu, terutama untuk Wajib gitu. ya beberapa syarat keagamaan gitu kan. Seperti kurban, mungkin kalau budayanya di Jawa Barat harus yang bertanduk gitu kan. Kalau Texel kelemahannya itu biasanya nggak ada tanduknya gitu kan. Kalau ada juga itu kecil banget ya? Iya, kalau ada Texel juga kecil. Seperti Merino lah. Merino juga tanduknya kecil gitu. Jadi kalau di Jawa Barat tuh dominan lebih ke yang bertanduk gitu ya? Iya sih, memang beberapa daerah khususnya di Jawa Barat atau beberapa orang gitu kan lebih suka yang untuk bertanduk gitu. Cuman ya sekarang udah mulailah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Sekarang masuk juga ke Jawa Barat.
domba-domba yang tidak bertanduk pun sudah mulai diterima gitu. Karena khusus domba yang bertanduk gitu di daerah kita itu biasanya ya dari domba Garut atau enggak kan Priangan gitu. Itu untuk dagingnya kurang gitu kan. Mungkin alternatifnya sih kalau misalkan mau domba yang bertanduk itu tapi dengan bobot yang bagus, itu nanti bisa kita buat F2 gitu. Nanti kita lihat contohnya. Kayak gimana nih ya? F2 yang bertanduk gitu. Oh, berarti untuk dari bobotnya gede, tanduknya juga plusnya ada gitu ya? Ya. Yang ini kayak gini ya? Nah, ini contoh F2. Ini F2. Ya, hasil awal silangannya F1-nya itu, silangan F1-nya itu dari indukan Garut dengan Dorper. Nah, terus disilang lagi dengan Dorper, hasilnya itu F2. F2 kayak gini. Iya. Atau minimal kalau misalkan Dorpernya sedikit gitu. F1 Garut disilang dengan domba Texel. Nah, ini hasilnya. Ada cross Dorper. Oh, jadi cross gitu. Ya. Nah, itu yang putih. Jadi kayak gitu. Kalau ini mah cross Dorper gitu ya? Iya. Itu dari F1 kita silang F1-nya yang dari Garut. Jantan. Kita silang dengan domba Texel. Oh, jadi gitu teman-teman. Nah, ini mah mungkin ini dari Texel ya? Ini dari Texel ya, nggak ada tanduknya. Oh, nah, ini yang ini dari keturunan domba Garut. Jadi kalau disilang tuh keunggulannya mungkin ya untuk sama Garut gitu. Ya. Jadi keluarnya tuh bobotnya gede, tanduknya juga ada gitu. Tanduknya ya. ada ya gitu. Jadi kayak gini teman-teman. Cuman untuk F1-nya kalau dari Garut itu biasanya lebih kecil daripada Texel. Terus dari penampilan pun untuk yang lebih ke full blackhead itu biasanya lebih banyak didapatkan dari Texel gitu. Oh, Gitu sih. kalau mau ngejar untuk warnanya gitu mungkin ya? Ya, tapi itu nggak bisa kita nggak bisa kita prediksi juga kan untuk F1 karena masih benar-benar random gitu untuk kelahiran pertama itu silangan Dorper. Kadang ya mungkin atasnya masih ada putih-putihnya gitu. Tapi kalau untuk F2 rata-rata ya sudah blackhead seperti inilah, udah full blackhead gitu kan. Nah, ini contoh F1 dengan Texel. Oh, ini? Ya, jadi kepalanya udah lebih hitam tapi masih ada total-total lah. Putih. Jadi nggak bisa diprediksi juga kalau warna mah ya? Iya, kalau warna kita nggak bisa prediksi gitu. Nah, ini nih. Ini umur berapa hari ini ya? Ini baru 4 hari. Baru 4 hari? Ya. Udah di luar nih. Udah langsung bebas ini dia. Nah, kalau di F2 sendiri nih, kalau peminatnya sekarang di sini kayak gimana tuh? Untuk F2 alhamdulillah sih untuk peminatnya udah mulai banyak ya, khususnya alternatif lah gitu. Alternatif mungkin buat para peternak yang belum mampu beli full blood gitu. jantan gitu kan. Tapi seenggaknya mau punya genetik Dorper gitu kan. Daripada dikawinkan dengan domba lokal yang full lokal gitu ya. Lebih baik ya ambil bibit pejantan F2. Yang itu juga tadi udah ada yang beli itu. Yang mana? Tinggal dikirim. Oh, yang itu. bertanduk ya. Oh, tinggal apa tuh? Tinggal menunggu penjemputan. Tinggal penjemputan sama si bapaknya mungkin. Ya, jadi kalau punya pejantan F2 disilangkan dengan domba lokal ya minimal nanti keturunannya punya cross Dorper lah kayak gini. Nggak kecil-kecil banget lah. Jadi Gitu. untuk peningkatan bobot juga lebih cepat mungkin ya? Ya, ngejar bobotnya biar lebih cepat. Nah, mungkin kita videonya kali ini gitu aja. Siap. Mungkin nanti dilanjut untuk closingnya sama si bapak aja nanti ya, yang punya cross ini ya, Oh, yang iya. F2 ini ya. Siap. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe dan di komen juga bila ada teman-teman yang mau kesini yang kurang paham untuk masalah harga, untuk masalah apa aja, boleh di komentar ya. Insya Allah kita jawab ya. Siap. Nah, ini alhamdulillah Mas Ray.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Closing berapa ekor sekarang nih? 1 ekor F2 jantan. 2 jantan. Ya. Nah, sama Bapak. Pak, dari mana nih Pak? Boleh diperkenalkan? Sama saya dari Edi dari Taraju. Dari Taraju. Di Ini. Taraju. Dari Nih. Gunung Teh. Oh iya iya. Ini pendapatnya gimana nih Pak ke pusat lomba ini nih? Alhamdulillah saya kagum sangat sekali gitu di Kabupaten Tasikmalaya ada perusahaan domba yang sangat besar gitu. Oh iya iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus jaya. Amin, sama-sama ini Pak. Ambil F2 ya Pak ya? Ya, biar dua. Peruntukan untuk dibreedingkan mungkin ya Pak ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan ada berkah. Gitu. Iya, amin amin. Sama-sama ya Pak ya. Iya, iya. Nah, makasih. Mungkin gitu Mas Rey ya. Siap, siap. Nah, mungkin gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum kesini, belum main, mangga silakan nih, welcome ya Pak ya. Iya. Welcome nih Mas Rey. Kita teman-teman kesini banyak lah kita yang nyambut, ada anak kandang, ada Mas Rey juga langsung tanya-tanya seputar perlombaan di sini. Welcome banget. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.